Oke, balik lagi sama gue Simka ya. Di sini jadi seperti janji gue kemarin, gue bakal bahas 8 hero, 7 atau 8 hero mungkin ya. Hero DPS yang sering gue pakai buat konten kayak arena, advent, WR, OWB dan segala macem. Jadi di sini gue mau ngejelasin soal equipmentnya, eksklusif equipmentnya, terus reliknya, dan juga stat art yang dicari itu apa, terus penggunaan skill-skillnya yang baik itu bagaimana. Jadi gue bakal jelasin itu di video ini ya. Mungkin agak panjang videonya, jadi kalian bisa skip aja ke hero favorit kalian, mau build TPS-nya yang mana. Jadi kita langsung mulai aja ya. Kita mulai dari KD ya. Siapa lagi yang tidak kenal hero satu ini? Ya, KD, the one and only DPS terfavorit dalam game ini. KD ya, untuk stat yang dicari itu kita mulai dari equipment dulu deh. KD buat EE itu pakai yang EE-nya best stat crit damage ya. Mau pakai EE siapapun bebas. Yang penting base statnya crit damage, karena crit damage KD-nya ini lumayan tinggi ya, bisa dibilang. Terus buat ear ornament ya pakaiin sesuai kalian aja, tapi gue nyaranin dengan komposisi statnya yang begini. Kalaupun kalian punya yang di bawahnya ya tinggal cari statnya yang begitu aja. Terus buat arte kalian fokus nyari statnya yang bisa buat armor crash, bisa yang kayak gini armor crash, fokus di armor crash, atau bisa stat yang di armor crash sama attack. Itu sesuai kebutuhan kalian aja. Terus buat equipmentnya gue nyaranin equipment KD itu, equipment itu termasuk artefak ya. Jadi ada 6 equipment yang dimaksud, 2 artefak dan 4 equipment. Jadi buat equipmentnya KD itu gue saranin 4 DS, 4 destruction, sama 2 attack. Atau kalian mungkin bisa 3 DS, 3 attack. Tapi gue lebih nyaranin pakai 4 DS 2 attack, karena 4 DS 2 attack itu nambahin crit rate sama attacknya lumayan tinggi, sekitar segini. Oke, lanjut untuk relik ya. Relik KD tuh udah punya relik eksklusif, yaitu Dark Rage ya. Jadi sebisa mungkin kalian pakai ini relik buat KD, karena reliknya ini sangat membantu banget ya, untuk terutama untuk crit damage-nya itu ngebantu banget buat KD dan juga attack boost-nya. Terus buat relik satunya kalian bisa ya isi pakai relik-relik ini. Ini buat advent, ini buat story, dan ini buat arena ya, gitu. Kalian bisa isi pakai relik-relik itu untuk relik kedua buat KD. Terus kita pindah ke skill-skill ya. Skill-skill KD itu, skill 1 KD itu ngehajar musuh 2 kali dengan attack tertinggi, dan juga nge-inflict atau nambahin debuff yang namanya buff unavailable ya, seperti yang gue jelasin kemarin. Terus skill 2 nya itu nge-pierce attack. Pierce attack itu attack yang mengabaikan 50% def musuh ya. Jadi sangat-sangat wajib bagi para DPS yang punya skill pierce attack ini, mohon di up dahulu skill yang punya pierce attack, karena ini sangat membantu banget bagi para DPS untuk nyicil musuh ya. Walaupun nggak ngebers banget, gue tahu buildnya berbeda-beda tergantung dengan keadaan kalian, mid, early, atau late. Jadi gue saranin banget up skill yang punya pierce attack. Terus buat skill 3 nya itu absolute attack all opponent. Jadi KD ini nggak absolute attack semua musuh. Absolute attack itu apa? Absolute attack itu
attack yang mengabaikan beberapa persen dari damage deflection dan debuff resist. Di sini contohnya itu KD, absolute, attack, all opponent, dan ignoring. Ignoring itu mengabaikan 50% of both damage deflection and debuff resist. Itu mengabaikan kedua dari damage deflection dan juga debuff resist sebesar 50% ya. Dan skill 3-nya KD ini nge-thwart satu musuh dengan attack tertinggi. Terus buat pasif, KD itu punya pasif kalau dia kena deadly damage dia bakal nge-trigger damage immunity selama 2 turn dan juga nge-boost next skillnya atau next attacknya sebesar 50%. Kayaknya itu aja KD. Terus kita pindah ke GKZ. Ya, gue tahu GKZ debuffer, tapi dia juga salah satu DPS. DPS yang dimana ya tidak lain dan tidak bukan adalah di EE-nya. Gimana lagi? EE-nya GKZ nih kalau udah SS plus 1, dia tuh bukan nambahin sih. Lebih tepatnya setiap GKZ-nya di hit, dia tuh ngasih burn ke musuh. Itu 2 burn dan itu 2 turn. Itu berlaku kalau GKZ-nya kalau GKZ-nya doang yang kena hit. Semisal tim kita kena hit dan GKZ pakai relik bestie, terus dia megang megang EE mentok, EE yang udah SS plus 1, udah itu musuh kena bakar semuanya, itu minimal 6 burn atau 8 burn. Jadi untuk lawan boss ini sangat-sangat rekomendasi ya, GKZ buat lawan boss sangat-sangat rekomendasi. Dan buat buildnya GKZ gue saranin nyari arte yang menambahin debuff akurasi sama attack ya. Jadi GKZ tuh kita fokus di attack aja sama debuff akurasi, udah itu aja. Sisanya kalian boleh abaikan atau mungkin di arte kalian ada stat bonus kayak skill damage atau armor class gitu. Ya boleh lah, gak apa-apa, pakai aja. Dan buat equipmentnya GKZ gue saranin 4 BS 2 attack atau 3 BS 3 attack. Itu equipment yang gue saranin banget buat GKZ. Terus ke relik, please GKZ kalian tolong pasangin besties, relik bestie ini, relik bestie. Karena apa? Karena relik ini punya pasif kalau si penggunanya tuh bakal nerima damage tim sesuai persenan dari reliknya. Kalau di sini udah R5, jadi si GKZ ini kalau pakai relik bestie dia bakal nerima damage 20% dari tim yang dihit oleh musuh. Istilahnya timnya ke-hit, GKZ juga ke-hit walaupun dia nggak ikut ke-hit dalam ininya perhitungannya. Terus buat relik satunya kalian bisa pakai relik ini, Dragon Caring ya. Ini relik yang rekomendasi banget buat GKZ. Ini nggak usah diubah-ubah yang Dragon Caring ini karena ini ngedukung banget damage debuffnya. Soalnya GKZ kan ngandelin damage-nya di burn-nya. Jadi relik Dragon Caring sama Bestie ini udah paling cocok banget buat TPS GKZ. Oke, untuk skill-skillnya ya, untuk skill satunya GKZ bakal ngehajar 2 musuh di depan. Terus dia juga bakal ngasih debuff yang buff unbelievable itu, tapi dengan probability 30% selama 2 turn. Ingat probability sama debuff akurasi itu bedanya apa? Terus skill 2-nya GKZ bakal ngehajar semua musuh. Juga bakal nimbulin 50% damage tambahan tergantung seberapa banyak debuff di musuhnya. Jadi semakin banyak debuff di musuh, maka damage skill 2 GKZ akan semakin sakit. Dan juga skill 2 GKZ ini ngasih silent selama 1 turn. Terus buat skill 3-nya GKZ bakal menghajar satu musuh dengan darah paling sedikit. Dan juga di skill 3-nya GKZ ini bakal ngehajar semua musuh
dengan darah paling sedikit dan juga bakal nge-confuse musuh itu sendiri. Ya, GKZ punya pasif, yaitu dia bakal setiap kali dia di hit, dia itu bakal ngumpulin Nightmare Shield sampai 10, sampai stack 10. Dan ketika Nightmare Shield-nya itu sampai 10, dia itu nambahin 10% attack per satu Nightmare Shield, satu stack Nightmare Shield. Jadi Megazord nih attack-nya bakal ke boost kalau Nightmare Shield-nya itu ada 10. Dan dia juga punya pasif Immortality ketika ketika GKZ dihajar dengan deadly attack. Terus dia juga bakal ngasih confusion ke musuh selama 2 turn kalau darahnya udah menyentuh angka 1, alias immortality-nya ke trigger. Jadi ya itu aja kayaknya buat GKZ. Terus kita bakal bahas hero lain lagi. Terus kita bakal bahas Heavenly Warlord atau HW. Ya, gue tahu dia nih single target, tapi dia DPS karena skill-skillnya itu nge-pierce attack walaupun cuma targetnya 1. Jadi buat hal yang pertama gua komen dari hero ini adalah please banget gedein attack-nya. Oke, buat ini ya, dia punya ini apa, eksklusif, equipment eksklusif, yaitu Magic Staff ya. Dia bakal ngeboost 120% attack sama ngefix damage-nya ketika limit removal statusnya itu ke trigger. Terus dia bakal, kalau EE-nya SS plus 1, pas dia limit removal, dia bakal ngasih buff damage immunity selama 3 turn. Dan juga cuma satu-satunya hero yang punya damage immunity selama 3 turn. Seorang DPS dengan punya damage immunity selama 3 turn itu jarang ya kalau menurut gua. Terus buat equipmentnya gue saranin pakai 4 DS 2 attack, yaitu dengan RT 1 RT attack dan 1 RT destruction. Kenapa? Karena speed dari si HW ini itu cukup kenceng ya, karena dia itu hero speed dan single target. Jadi sangat amat cocok buat ditaruh di arena, karena di arena itu lumayan ngadu speed. Terus buat relic dia punya relic tersendiri, yaitu Monkey King Splendor ya. Dia nambahin 15% attack dan juga 10 speed boost untuk semua untuk setiap hero like yang ada di tim. Jadi semakin banyak hero like yang ada di tim, speed sama attack-nya bakal meningkat drastis. Terus buat relik satunya kalian bisa pakai relik ini, relik animal yang bisa nge-trigger langsung limit removalnya si HW ini. Jadi ketika dia turun ke battle, limit removalnya langsung ke trigger, dan itu attack-nya bakal sakit banget kalau dia pas di mode limit removal. Terus buat skill-skillnya, gue saranin kalian upgrade skill 1 dulu, karena skill satunya ini bisa ngilangin semua buff musuh ya. Tapi itu dalam keadaan limit removal. Kalau bukan dalam keadaan limit removal, dia cuma ngilangin 1 buff musuh doang. Terus skill 2-nya, dia nge-pierce attack tapi 1 musuh yang ada di belakang dan nambahin damage tambahan sebesar 150%. Terus dia bakal nge-recovery darahnya sebesar 15%. Dan dia punya pasif, si HW ini punya pasif, yaitu ketika dia habis ngeluarin skill 1, skill 2, skill 3, dia punya buff
counter attack. Jadi ketika dia punya buff counter attack terus dia di-hit sama musuh, otomatis habis di-hit sama musuh, si HW ini juga bakal nge-hit balik musuh yang nge-hit dia tadi. Jadi itu buff counter attack. Dan pasif satunya ya limit removal ya. Limit removal itu nambahin 50% attack, 30% crit rate, dan juga 50 speed. Terus dia juga ngasih shield sebesar 20% selama 3 turn. Tapi setelah limit removalnya habis, HP-nya si pengguna limit removal ini bakal turun ke 10%. Jadi istilahnya ini pedang bermata dua ya pasifnya. Dia bisa jadi keuntungan banget buat si pengguna, tapi itu juga bisa jadi resiko yang gede buat si pengguna. Oke, kayaknya itu aja buat HW. Terus di sini ada Heavenly Warlord and Dark. Ya, sama kayak HW, cuma bedanya di sini dia itu mainnya di crit damage. Tahu gua ya. Kita mulai dari ininya dulu deh. Equipmentnya. Dari dia sama aja kayak KD, yaitu dipasangin crit damage, ataupun kalau kalian mau attack-nya lebih tinggi kalian bisa tambahin attack. Terus buat equipment gua saranin 4 DS, 2 attack, atau kalau kalian berani main ini orang, kalian bisa pakai equipment 4 critical hit sama 2 attack. Karena 4 critical hit itu nambahin critical hit rate sama critical damage buat si penggunanya, dan RT attack-nya nanti buat nambahin armor class sama attack si pengguna. Jadi critical sama crit damage-nya udah terjamin di equipment, dan armor class sama attack-nya udah terjamin di artefak. Terus buat relic dia itu sebenarnya nggak punya relic eksklusif ya, jadi bisa dipasangin relic apa aja kayak di sini. Ya, ini saran relic yang apa? Ini relic yang gue saranin. Terus buat skill-skillnya, kalian up skill 1 kalian up skill 2 dulu. Nah, habis up skill 2 kalian up skill 3, habis up skill 3 baru skill 1 bebas. Kalau gua skill 1 nggak terlalu nyaranin di up karena dia cuma nambahin 30% crit hit rate doang selama 2 turn buat si HWD ini. Terus buat pembahasan skill satunya, itu skill satunya nge-attack satu musuh dengan damage 140% dari attack-nya, terus juga ngeboost si penggunanya 30% crit rate selama 2 turn. Terus skill 2-nya itu nge-attack semua musuh, dan kalau dalam keadaan limit removal dia bakal nambahin damage tambahan sebesar 70% attack-nya untuk musuh yang punya attack tertinggi. Juga skill 3-nya itu attack semua musuh dan juga nge-thwart musuh dengan attack tertinggi. Terus kalau dia dalam limit removal dia bakal nge-pierce damage tambahan sebesar 110 attack untuk musuh dengan attack tertinggi. Dan pasifnya, hero pair ini pasifnya itu di-trigger oleh level. Jadi semakin tinggi level hero pair kalian, maka pasifnya juga bakal bakal kebuka semua. Jadi untuk level 95 dia bakal ningkatin 10% Shinryo boost. Shinryo itu apa? Nanti gue jelasin di soal pembahasan buff dan debuff ya. Terus pas level 100 dia nambahin 20% crit hit damage dan 30% attack boost buat 3 turn ketika battle dimulai. Dan ketika hero nya level 105, di saat ada HWD dan di tim HWD itu mati semua kecuali si HWD nya, itu di next turn bakal hidup semua lagi, semua tim yang mati di turn sebelumnya. Tapi itu cuma
aktifnya itu cuma sekali. Terus dia di pasif satunya itu ya beda dengan HW, tapi kalau HWD ini limit removalnya langsung hidup ya. Dia langsung nyala, limit removalnya langsung trigger ketika turun ke arena. Jadi kalian nggak perlu rally khusus atau ngejaga hero nya atau build khusus biar hero nya ngeluarin limit removal pas dibutuhkan ya. Ketika limit removalnya aktif, HWD ini dia bakal punya imun damage selama 1 kali. Perbedaan 1 kali dan 1 turn itu beda ya. 1 turn itu nggak bisa dihilangin sampai turnnya habis. Kalau 1 kali bisa dihilangin pas si hero nya kena hit. Udah, imun damage 1 kali 2 kali itu bisa dihilangin kalau si hero nya kena hit. Kalau imun damage selama turn itu hero nya bakal kebal terus selama end turn. Ya seperti pasif bukan pasif, seperti benefit limit removal HW sebelumnya ya, dia nambahin 50% attack, 30% crit rate dan juga 50 speed. Ya limit removal sama aja. Jadi ya itu aja kayaknya buat HWD, Heavenly Warlord and Dark, hero pair DPS ya. Terus kita pindah ke Queen No Name and White ya. Queen No Name and White. Sebenarnya nih hero maksud gua sama aja kayak KD buildnya. Jadi kita tuh cuma tinggal nambahin attack sama armor class-nya doang. Terus equipmentnya kalian pasangin EE attack dan 4 destruction 2 attack buat equipmentnya. Cuma ini hero spesialnya tuh ada di damage-nya, ada di skillnya yaitu skill 2-nya sama pasifnya. Jadi ketika kita bahas dulu dari skill 1 deh. Skill satunya itu nge-attack satu musuh dan bukan nambahin sih, nge-boost attack dia sebesar 30% selama 2 turn. Terus skill 2-nya nge-pierce semua musuh dan juga nambahin damage tambahan sebesar 30% attack dia, dan damage-nya bakal ningkat seiring berkurangnya musuh di dalam battle. Di arena atau dimanapun itu, pokoknya semakin dikit musuh, damage skill 2 nya nih bakal semakin sakit. Terus skill 3-nya nge-attack semua musuh dan juga ngilangin semua buff yang ada di musuh. Terus dia bakal ngasih damage tambahan tergantung seberapa banyak buff yang dihilangin dari musuhnya. Nah, yang mau gue bilang di sini adalah dia punya pasif 20% crit hit damage boost. Jadi dia nggak jauh beda sama HWD, tapi yang spesialnya di sini adalah attack sama crit hit damage-nya bakal meningkat sebesar 30% up to ya, sampai 30% seiring berkurangnya HP dia. Jadi semakin dia sekarat, semakin sakit dia, dan juga dia punya pasif di level 105-nya, yaitu ketika dia ngegunain skill 2 dan skill 3, dia bakal ngeluarin damage tambahan. Jadi si damage tambahannya dulu nih yang keluar, baru damage skill 2 sama skill 3-nya itu ngeluarin damage. Jadi ini sangat berguna banget buat nge-trigger, biasanya nge-trigger kalau di arena tuh nge-trigger pasifnya Empu yang bisa ngidupin ngidupin hero kalau dia mati ya. Jadi yang gue suka dari sini adalah ketika dia ngeluarin skill 1 sama skill 2, dia ngeluarin damage dulu. Jadi bisa nge-trigger pasif musuh untuk beberapa hero. Terus dia kayak KD ya, dia kalau sekarat bakal trigger damage immunity selama 2 turn, itu aja. Buat reliknya sama aja kayak HWD ya ini. Jadi nggak ada yang jauh beda sebenarnya para DPS tuh. Cuma yang bedanya adalah penggunaannya aja, di mana timnya dan juga kapan kalian menggunainnya. Oke, lanjut. Kayaknya kita bakal bahas
ini Maitreya Mujin Park, Maitreya Mujin Park. Ya, itu namanya agak susah dieja ya karena entahlah gue ribet bacanya, dan buat langsung aja kita buat untuk dia tuh attack ya, base stat attack, terus equipmentnya gue saranin 4 DS 2 attack sama aja kayak DPS lainnya, yaitu komposisi 4 DS 2 attack. Dan buat skill-skillnya, kita bahas skillnya, yaitu skill satunya itu ngehajar musuh dengan attack tertinggi ya, dan juga kalau musuhnya punya buff, dia bakal ngilangin satu buffnya, dan juga inflict damage tambahan sebesar 20%. Terus skill 2-nya nge-attack semua musuh dan nge-pierce random musuh selama 5 kali dengan 30% attack-nya. Jadi skill 2-nya ini sakitnya itu ada di pierce attack-nya, damage tambah dari pierce attack-nya. Cuma damage-nya ini random ya. Damage-nya ini random, kadang nyasar ke sini, kadang nyasar ke situ, jadi nggak terlalu ini banget. Terus skill 3-nya dia nge-absolute attack semua musuh dan juga ngilangin 3 buff dari musuh tersebut, terus bakal nge-stun musuh dengan attack tertinggi selama 1 turn. Dia punya pasif yaitu pada saat turn pertama dia bakal imun damage. Ketika mulai battle dan itu turn pertama, dia punya buff damage immunity selama 1 turn. Terus ketika dia di-hit oleh skill musuh gitu, dia punya pasif ketika dia di-hit oleh skill musuh, dia nih bakal ngasih debuff, yaitu ketika dia di-hit pakai skill 1 oleh musuh, dia bakal bakal ngasih shield ke dirinya itu sebesar 15% dari max HP-nya selama 2 turn. Terus ketika dia di-hit pakai skill 2, dia bakal ngasih debuff resist ke semua musuh, ke semua tim selama 1 turn. Terus juga kalau dia di attack pakai skill 3, dia bakal nge-inflict musuh yang ngeluarin skill 3 itu pasif seal selama 2 turn. Jadi sebenarnya Nihero nih khusus spesialis di advent, kalau enggak di arena ya kalau kata gua mah. Terus buat relik kalian bisa pakai relik yang ini, relik standar buat DPS ya. Ya, itu aja buat Maitreya Mujin Park. Terus kita ada satu lagi deh, KDK, King Dark and Kalavan. Ya, seperti namanya King Dark tapi punya pasif Kalavan. Jujur aja gue speechless sama Nihero, karena dia satu-satunya DPS yang nggak bisa kena one shot ya. Oke, kita bahas aja langsung dari E-nya, yaitu dia tambahin attack atau enggak crit damage. Kalau kalian mau main attack ya main pakai attack, kalau kalian mau ngeburst ya pakainya crit damage. Terus buat equipmentnya gue saranin 4 PS 2 attack buat di arena, dan juga 4 DS 2 attack buat di advent atau story. Terus buat komposisi skillnya, ketika buat skill satunya, dia itu ngetek satu musuh dan ngeboost skill damage-nya sebesar 30% selama 1 turn. Bukan 1 turn sih sebenarnya. Buff-nya itu nggak bakal hilang kalau dia nggak pakai skill lagi. Jadi dia bakal ngeboost skill damage-nya untuk attack berikutnya. Jadi begitu. Terus skill 2-nya dia bakal nge-pierce semua musuh, dan juga kalau targetnya HP-nya lebih gede daripada si KDK, itu dia bakal nge-inflict damage pierce additional pierce attack gitu. Nambahin damage tambahan nge-pierce sebesar 50% attack-nya. Terus skill 3-nya yang spesial dari KDK adalah skill 3-nya juga nge-pierce, bukan absolute. Rata-rata DPS
Kalau skill 2-nya nge-pierce, skill 3-nya ya absolute. Kalau nggak absolute ya attack all opponent. Tapi buat KDK, dia nge-pierce semua oponen, semua musuh maksud gua, dan nge-thwart satu musuh dengan random di barisan belakang, dan juga dapat grand damage immunity ke satu tim kita secara random. Terus buat pasifnya, dia tuh pasifnya nambahin 15% crit hit damage boost. Terus pas level 100, dia kalau habis ngajar musuh atau habis ngeluarin skill, dia itu bakal ngakumulasiin boost attack atau yang kita bisa sebut attack-nya itu bakal bertambah seiring waktu sampai dengan 40%. Dan itu aktifnya atau nambahnya itu ketika dia ngeluarin skill-skill doang, bukan ketika dia nge-counter attack ya. Pas level 105 dia tuh bakal punya damage immunity sama aja kayak KD 2 turn gitu. Kalau dia darah sekarat, dia bakal ngeluarin damage immunity selama 2 turn, tapi dia punya pasif lainnya, yaitu ketika dia di hit dengan deadly attack, damage-nya nggak bakal lebih dari 55% max HP dia. Jadi dia nggak bisa langsung diskaratin. Pokoknya kalau mau nyekaratin dia tuh harus 2 kali hit atau nggak 3 kali hit. Karena dia nggak bisa di damage lebih dari 55% attack-nya. 55% HP-nya. Dan buat relic, kalau gua pakainya relic ini ya buat di arena ya, karena entahlah, jadi relic sebenarnya OP buat KDK di arena, tapi kalau buat di advance ya relicnya begini sama di WR. Terus buat di story liriknya ini, nah ya udah itu aja sih. Dan juga kayaknya itu KDK jadi hero penutup ya untuk bahasan tips and trick build hero kali ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik buat nge-build hero-hero yang gue bahas tadi? Jadi silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian soal hero-hero tadi. Oke, gue Simka, pamit undur diri dan bye-bye.